saya Rama Permatasari. Saya dari kelompok karbohidrat kelas 12 MIPA 4. Di sini kami akan menjelaskan karbohidrat mengenai definisi karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, fungsi dari karbohidrat, sumber karbohidrat, dan uji kimia dalam karbohidrat. Baiklah, di sini saya Ridho Prayogo akan membacakan definisi dari karbohidrat. Karbohidrat ialah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen, atau karbon dan hidrat H2O, sehingga dinamakan karbohidrat. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat akan dibawakan oleh Anindita Febriani. Baiklah, saya Anindita Febriani. Di sini akan saya menjelaskan klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks, atau dapat pula menjadi tiga macam, yaitu monosakarida atau monosakrosa, oligosakarida atau oligosakrosa, polisakarida atau polisakrosa. Sakarida atau monosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yakni mono, satu, dan sakron sama dengan gula. Monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki satu gugus aldehid atau keton bebas. Monosakarida yaitu gula sederhana yang tidak bisa dihidrolisis. Rumus umumnya yaitu CnH20n atau CnH2nOn. Monosakarida dibagi menjadi yakni tirosa, tertrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan lain-lain, dan juga sebagai aldosa atau ketosa, tergantung pada apakah mengandung aldehida atau gugus keton. Contohnya, monosakarida ialah fruktosa, eritrulosa, ribulosa. Oligosakarida atau oligosakarosa. Kata oligosakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yakni oligo yang artinya sedikit. Oligosakarida yaitu gula senyawa yang menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida dan yang menghasilkan 3 atau 4 monosakarida masing-masing yang dikenal dengan trisakarida dan tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida yaitu CnH2O N-1 dan trisakarida ialah CnH2N N-2 dan seterusnya. Contohnya, disakarida ialah sukrosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Yang ketiga, polisakarida atau polisakarosa. Kata polisakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang artinya banyak. Polisakarida yaitu suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis dan dibagi tergantung pada sebuah jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Monosakarida dari jenis yang sama atau heteropolisakarida yakni suatu monosakarida dari berbagai jenis. Rumus umumnya adalah C6H1H10O5. Nama saya Dwi Nur Hidayah, saya akan membacakan fungsi karbohidrat. Yang pertama, untuk sumber energi utama tubuh. Yang kedua, cadangan energi dalam otot dan hati. Yang ketiga, untuk memperlancar pencernaan. Yang keempat, sebagai pemanis alami. Baiklah, materi selanjutnya mengenai sumber-sumber dari karbohidrat akan dibacakan oleh Alfonsa Maria Natasha. Saya Alfonsa Maria Natasha akan menjelaskan tentang sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat pada biji-bijian yaitu beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Pada buah-buahan, pisang, dan semua jenis buah yang rasanya manis. Pada akar atau umbi-umbian yaitu umbi jalar, umbi kayu, keladi, kentang, dan lain sebagainya. Dan pada daun-daunan terdapat sayur-sayuran yang berwarna hijau. Dalam uji kimia yang bisa dilakukan dalam karbohidrat terbagi menjadi 2, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Saya Eris Rahmatulmariam akan menjelaskan tentang uji kualitatif. Pada umumnya, untuk pengujian secara kualitatif yaitu adanya pembentukan warna sebagai dasar penentuan kandungan karbohidrat dalam suatu bahan. Sedikitnya ada 7 macam reaksi pembentukan warna, yaitu 1. Reaksi Molis, 2. Reaksi Benedict,
3 reaksi Barfoot, 4 reaksi Fehling, 5 reaksi iodium, 6 reaksi Seliwanov, 7 reaksi Osazon. Selanjutnya, uji kuantitatif yang akan dibawakan oleh Sunatul Hasanah. Saya Sunatul Hasanah bersama Rama Permatasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji kuantitatif. Untuk penetapan kadar karbohidrat dapat dilakukan dengan metode fisika, kimia, dan enzimatik. Metode fisika berdasarkan indeks bias, cara ini menggunakan alat yang dinamakan refraktometer, yaitu dengan rumus X sama dengan dalam kurung A plus B, C dikurang BD, di mana X sama dengan persen sukrosa atau gula yang diperoleh, A sama dengan berat larutan sampel, B sama dengan berat larutan pengencer, C sama dengan persen sukrosa dalam kem A dan B dalam tabel, D sama dengan persen sukrosa dalam pengencer B. Berdasarkan rotasi optis, cara ini digunakan berdasarkan sifat optis dari gula yang memiliki struktur asimetris sehingga dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan polarimeter atau polarimeter digital yang dinamakan sakarimeter. Menurut hukum Biot, besarnya rotasi optis tiap individu gula sebanding dengan konsentrasi larutan dan tebal cairan, sehingga dapat dihitung menggunakan rumus A D20 sama dengan 100 A L kali C, di mana AD20 sama dengan rotasi jenis pada suhu 20 derajat Celcius menggunakan D sama dengan sinar kuning pada panjang gelombang 589 nanometer dari lampu Na, A sama dengan sudut putar yang diamati, C kadar, L panjang tabur, sehingga C sama dengan 100 A L kali dalam kurung AD20. Baiklah, untuk tab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kuantitatif 2. Untuk penetapan kadar karbohidrat dapat dilakukan dengan metode fisika, kimia, dan enzimatik. Metode kimia, metode ini didasarkan pada sifat mereduksi gula seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa, kecuali sukrosa karena tidak memiliki gugus aldehid. Fruktosa meskipun tidak memiliki gugus aldehid namun memiliki gugus alfa hidroksi keton sehingga tetap dapat bereaksi. Dalam metode kimia ini ada dua macam cara, yaitu yang pertama titrasi. Untuk cara yang pertama ini dapat melihat metode yang telah distandarisasi oleh BSN, yaitu pada SNI cara uji makanan dan minuman nomor SNI 0128921992. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara spektrofotometri. Adapun untuk cara yang kedua ini menggunakan prinsip reaksi reduksi CuSO4 oleh gugus karbonil pada gula reduksi yang telah dipanaskan terbentuk endapan kuprooksida atau Cu2O, kemudian ditambah Na sitrat dan Na natrat serta asam fosfomolibdat sehingga terbentuk suatu kompleks senyawa berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. Metode enzimatik. Untuk metode enzimatis ini sangat tepat digunakan untuk penentu kadar suatu gula secara individual, disebabkan karena enzim yang sangat spesifik. Contoh, enzim yang dapat digunakan ialah glukosa, oksidase, dan heksokinase. Keduanya digunakan untuk mengukur kadar glukosa. Glukosa oksidase, D-glukosa plus O2 oleh glukosa oksidase, asam glukonat dan H2O2 plus O-disianidin oleh enzim peroksidase 2H2O plus O-disianidin teroksidasi yang berwarna coklat dapat diukur pada 1540 nanometer.
heksokinase, D-glukosa plus ATP oleh heksokinase, glukosa 6-fosfat plus ADP, glukosa 6-fosfat plus NADP plus oleh glukosa 6-fosfat dihidrogenase, glukosa 6-fosfat plus NADPH plus H plus adanya NADPH yang dapat berperan memiliki gugus kromofor dapat diukur pada 1,334 nanometer di mana jumlah NADPH yang terbentuk setara dengan jumlah glukosa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang dan salah, silakan komen. Maaf karena banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.